Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran, Kang Mas. Cak, finally akhirnya race peloton Hungaria sudah kelar, Kang Mas. Race yang kita lihat ternyata Marc Marquez adalah pembalap yang unbeatable. Seperti yang sudah IWB bahas buat sampai semuanya sebelumnya. Bagaimana Marc Marquez yang precise, Marc Marquez yang memang sangat kencang, dan Marquez yang tak terkalahkan dari lap time-nya. Hari ini pun dibuktikan Marquez rata-rata bisa melibas di 1 menit 37 di saat para pembalap lainnya di 1 menit 38 sudah drop, teman-teman semuanya. Memang balapan MotoGP, jika ingin menjadi juara dunia, yang pertama adalah konsisten. Itu yang paling penting, Cak. Dan dari sini kita lihat bagaimana Marquez yang luar biasa konsisten. Dari pertama hingga seri Hungaria ini, kita bisa pastikan Marquez adalah the most consistent rider. Bisa lihat ya, bagaimana Alex Marquez yang di awal oke, tapi sekarang sudah banyak kesalahan termasuk juga Pecco yang akhirnya hari ini pun tidak mampu masuk top 5. Tapi better lah, Cak, ya, karena kita lihat bagaimana dia kesulitan kemarin, tapi hari ini dia bisa merangsek di posisi ke-8 hampir, tapi ternyata pada final corner dia malah melebar dan akhirnya harus pos di posisi 9, kalah dari Binder. Selain konsisten, untuk menjadi penguasa tidak hanya cukup dengan konsisten, akan tetapi strategi yang brilian. Dan teman-teman, jika sampai perhatikan, Marquez ini adalah satu-satunya pembalap yang berani, maksudnya yang top 5 ya, yang berani menggunakan tipe ban belakang medium. Di saat semuanya rata-rata menggunakan tipe ban belakang soft. Ini menarik, Cak, ya, sebab jika kita lihat komposisi ban ini, artinya Marquez memang memiliki confidence. Marc memiliki rasa percaya diri untuk menggunakan ban medium, yang mana biasanya ban medium lambat panasnya dibandingkan dengan ban soft. Itu beda dibandingkan dengan para pembalap yang di depan, Cak. Bagaimana Marco Bezzecchi, Pedro Acosta, Morbidelli, semuanya menggunakan ban belakang tipe soft atau lunak, sementara depannya medium. Nah, Marquez sendiri, Cak, yang tidak menggunakan tipe ban belakang lunak, Cak. Tipe ban belakangnya adalah medium, dan tentu, Cak, tipe ban ini ada kelemahannya, attacking di awal lap. Biasanya kan lambat nih panasnya, maka grip atau traksi tidak akan sekuat soft seperti milik Marco Bezzecchi, Morbidelli, dan juga Acosta. Tapi ternyata hari ini dibuktikan bagaimana Marquez yang super konstan, super luar biasa, dan kita bisa lihat bagaimana di awal-awal lap ya, sampai yang namanya aero, Cak, bisa pecah, Kang Mas, gara-gara bagaimana Marquez berusaha menggantung keras, Marquez berusaha agar tidak bobol oleh tekanan dari Bezzecchi yang menggunakan tipe ban belakang soft, karena tipe ban belakang lunak ini pasti memiliki grip yang lebih baik di awal, Cak, dan itulah yang dilakukan Marquez. Akan tetapi memang tadi dia kecolongan ya di awal lap, dia sempat mempertahankan posisinya di awal start, akan tetapi jebol akhirnya pada Bezzecchi dan juga Morbidelli. Nah, di sini, Cak, yang WB lihat bagaimana Marquez memang super matang. Marquez ini beda dibandingkan dengan masa lalu yang gerusa-gerusu. Kita lihat kontrol emosinya, kita lihat kontrol motornya, semuanya di-manage dengan sangat baik. Marquez tahu, Cak, bahwa dengan ban tipe soft, jika mereka tidak bisa hilang dari pandangan ya, kan biasanya, Cak, dengan ban belakang lunak berharap pastinya akan bisa melebarkan gap ke depan. Tapi Marquez is Marquez ketika menggunakan fresh tire. Marquez walaupun ban belakangnya medium, tapi ternyata mampu menggantung, dan ini juga kita surprise, Kang Mas. Sebab sama tahu sendiri bagaimana tipe ban tersebut, yang mana secara traksi kalah dibandingkan dengan tipe ban lunak. Dan ternyata Marquez mampu menggantung hingga pada akhirnya pertengahan putaran, kita melihat bagaimana Marquez yang akhirnya menekan Marco, Kang Mas, ya, sebab konfirmasi yang kita dapatkan juga dari Marquez baru tadi ya, teman-teman, pada saat press conference. Dia tahu ya bagaimana kekuatan dari ban soft. Karena soft ini pasti memiliki kelemahan pada paruh kedua race. Dan itu terbukti bagaimana Marco Bezzecchi yang akhirnya mulai drop ya untuk traksinya, ban belakangnya, dan akhirnya Marquez attacking, dan dilalah, Kang Mas. Ternyata Morbidelli juga kesulitan, Cak, dan kita bisa simpulkan di sini bahwa sekali lagi GP25 bukanlah motor terbaik jika nggak dipegang oleh Marquez. Fabricio Antonio juga bermasalah, Cak. Kenapa dia sampai masuk ke pit hari ini, kemudian mengganti motor cadangannya sebab dilaporkan ada problem dengan motornya. Kita belum tahu detailnya apa, apakah elektronik problem, tapi yang pasti ada masalah dan harus menggunakan motor kedua, dan itu pun memaksa dia harus start dari pit lane, dan itu merugikan dia pastinya, Cak. Hingga akhirnya ya udahlah, kita tahu bagaimana Fabricio Antonio yang kesulitan, dan juga pada akhirnya kita lihat
bagaimana Pecco Bagnaia yang juga tidak mampu masuk ke top 5. Nah, teman-teman, dari pemandangan tadi, Cak, walaupun kita lihat Pedro Acosta yang pertamanya super fast ya, teman-teman, dia attacking pembalap di depannya dan bahkan Morbidelli juga kalah, termasuk juga Marco Bezzecchi mampu digedor. Dan IWB tahu, Cak, Acosta ini adalah salah satu pembalap yang punya ambisi besar untuk mengalahkan Marquez. Ya, beberapa kali kita sempat ngobrol-ngobrol ya teman-teman semuanya di sekitar pedok. Dan memang Acosta ini memiliki karakter yang berbeda. Karakternya apa? Dia ingin suasana MotoGP itu bermusuhan. Karena dia merasa bahwa dengan rukunnya para rider, maka tidak menarik untuk ditonton. Makanya kalau saya melihat Acosta rada tengil ya nggak kaget Kang Mas. Memang itu strategi dia. Dia sepertinya ingin membuat semacam permusuhan antara para pembalap. Dan itu yang kita tangkap finally, akhirnya, Cak, memang Marquez controlling semuanya. Kita bisa lihat bagaimana Marquez main-main Kang Mas. Kenapa kita sebut Marquez main-main? Ya, bagaimana, Cak? Marquez menggantung, dan ingat, Cak, IBP sudah terangkan berkali-kali. Ketika race, Marquez tidak jauh. Marquez nempel, maksudnya nempel all the time. All the time itu maksudnya ya perputarannya nempel, maju mundur, hanya 0, sekian, 0, sekian. Itu pasti Marquez nyalip aja. Itu adalah kekuatan Marquez. Dari dulu sampai sekarang. Makanya teman-teman, IBP katakan bahwa race hari ini adalah sebuah race training. Gimana enggak ya? Kita lihat bagaimana kelihatan mudahnya Marquez mengalahkan para pembalap juniornya. Bagaimana Marquez yang too easy, terlalu mudah gitu, Cak, untuk mengalahkan ya para pembalap yang luar biasa di masa lalu, ya. Marquez yang pada saat di Honda, Ducati yang sangat mumpuni, yang sangat tangguh, tapi akhirnya dengan menggunakan motor yang sama, kita lihat Marquez memang di level yang berbeda, Kang Mas. Di kelas yang berbeda. Kita lihat skillnya yang mampu controlling, dan pada saat dan momen yang pas, ya Marquez kita lihat hanya mencoba untuk melebarkan gap, setelah itu ya udah di-maintain di situ, Cak. Apakah Marquez tidak bisa lebih kencang lagi? Bisa, Kang Mas. Kalau kita lihat Marquez bisa, tapi dia nggak mau mengambil resiko, jadi dia hanya fun to ride ya. Kita katakan fun to ride lah, nggak ada musuhnya, bukan fun to race, jadi fun to ride. Touring santai ya, dijaga oleh Marquez di kisaran 2,5 detik, di kisaran 3 detik, karena dia tahu Acosta di belakang, dan Acosta bukanlah levelnya Marquez hari ini sebenarnya, walaupun mirip-mirip ya, identik untuk lap time-nya. Tapi ingat, Marquez controlling semuanya. Itu ya sekilas informasi buat semuanya tentang race hari ini. Marc Marquez yang unbeatable, Marquez kayak main-main, Marquez seperti ya melatih para juniornya, gimana caranya race MotoGP, bagaimana memanage bannya, bagaimana melakukan serangan ketika dibutuhkan, dan kemudian maintain untuk gap-nya, semuanya ditunjukkan oleh Marquez dengan sangat brilian, sempurna, tak bisa kita komplain sama sekali, dan itu adalah kekuatan Marquez dari dulu hingga sekarang. Makanya nggak kaget Kang Mas kalau kita sudah terangkan tadi, bagaimana Marquez mengatakan bahwa musim ini adalah musim termudah bagi karirnya. Ya mirip-mirip lah dengan 2014 dan 2019, karena dia tidak membayangkan bahwa semudah ini bisa mengoleksi angka tersebut. Kalian bisa bayangin, Cak, kenapa Marquez mengatakan demikian? Karena sama tahu sendiri bagaimana di masa lalu Marquez adalah pembalap yang memang fighter. Biasalah ya untuk fight hingga duel sangat ketat hingga akhir ya teman-teman semuanya. Mulai dari Valentino Rossi, Lorenzo, kemudian juga Andrea Dovizioso. Jadi kesimpulan IBP hari ini, race Balaton adalah sebuah sirkuit yang memang menjadi sirkuit Marquez. Kita lihat bagaimana Marquez yang memang sangat kuat pada sirkuit anti-clockwise. Ke kiri 10, ke kanan 7, itu sudah makanannya Marquez. Dan ini artinya pula, Kang Mas, yang membuat IWB cukup khawatir adalah jika seperti ini terus, maka dominasi Marquez akan sulit dicegah. Ya, kita hanya berharap nanti akan ada new rider dan juga new team yang membuat tontonan lebih mengasihkan. Ada inilah equal fight gitu loh maksudnya. Sekarang kita lainnya Marquez kayak main-main ya, makanya Marquez menyebut bahwa ini adalah musim yang termudah bagi dia, gara-gara ya tidak ada perlawanan berarti dari para rivalnya. Ya, oke Kang Mas ya, jadi itu sirkuit Balaton yang dimenangkan oleh Marquez. Dan teman-teman, hari ini juga kita selamat buat Acosta, yang dari kacamata kita kemarin gerusa-gerusu, Cak. Ambisius ya, pecicilan, makanya crash dan sebagainya. Dan ternyata ada pengakuan dari Acosta, bahwa semalam dia mendapatkan banyak nasihat, itu kira-kira ya. Jadi setelah motornya coba disetting hingga jam 2 pagi ya katanya untuk mempersiapkan race di hari ini, baru saja
Dan ternyata di sana dia ketemu dengan ya beberapa mentor yang mengatakan bahwa Agusta harus mengontrol ambisinya. Agusta harus bisa lebih mengontrol emosinya karena MotoGP tidak boleh yang namanya lepas dari kontrol. Karena ini semuanya akan membuat sekecil apapun bisa mengakibatkan fatal sebab crash ya. Kalau sudah crash kan nggak dapat poin apapun. Itu dikatakan Acosta dan hari ini coba diimplementasikan dan dilalah ternyata memang luar biasa. Kita berikan acungan jempol buat Acosta dan juga KTM. Dan juga yang ketiga adalah Marco Bezzecchi teman-teman semuanya. Marco Bezzecchi kita nggak usah inilah ya, nggak usah kaget lah. Sebab Marco memang paruh kedua musim ini luar biasa. Grafiknya meningkat terus dan akhirnya secara meyakinkan Bezzecchi masuk podium 3 kali. Adalah sebuah raihan yang luar biasa pula. Dan teman-teman yang juga menjadi fokus kita tentu ada dua pembalap, yakni Martin dan juga Luca Marini. Nah, untuk Martin, Cak. Nah, ini yang menarik teman-teman semuanya. IWB juga happy banget dengan Martin. Congratulations buat Martin. Martin hari ini super dah. Pokoknya boso Betawinya super dah. Saking kencangnya, saking bagusnya. Kita lihat bahkan Martin adalah pembalap yang menorehkan best lap yang bagus banget. Tapi kita perlu bedah lagi besok teman-teman semuanya. Dan ini membuktikan bahwa Marco selain dia kencang, dari start yang ke-17 Kang Mas, dia bisa finish di posisi keempat. Ini kan luar biasa. Nah, itu yang membuat akhirnya para tim Aprilia, dari para teknisinya, bahkan Massimo Rivola, betul-betul luar biasa happy banget. Bagaimana Martin yang super lega Kang Mas. Bahkan motornya diciumin berkali-kali ya, diambungi Kang Mas. Ya, bagaimana enggak dia merasakan feelingnya semakin kuat. Dan teman-teman, jika ini termaintain terus, ya ingat Cak, jika ini termaintain terus, maka IWB percaya Martin tidak perlu menunggu tahun depan untuk masuk podium. Aprilia sekarang improve-nya banyak ya, dari aeronya, elektroniknya, semuanya membuat feel dari RSGP semakin strong untuk cornering speed-nya, stability-nya, braking-nya, dan itu membuat semuanya lebih mudah. Dan teman-teman, kalau kita lihat, kekuatan Martin adalah tajam, itu tadi. Ya, feelingnya tajam. Loh, kok bisa begitu Cak IWB? Cak, ketika Martin menggunakan Aprilia pada sirkuit yang sudah ada di MotoGP berkali-kali maksudnya, maka dia dodoran. Ingat Kang Mas, kadang-kadang pembalap itu masih kebawa motor yang lama di Ducati. Itu yang sekarang juga menjadi PR Martin, sebab dia merasa setiap tikungan sering sekali masih menggunakan gaya atau riding style di Ducati. Dan itu yang harus dihilangkan pelan-pelan. Namun ketika Martin melibas atau turun di trek yang betul-betul baru seperti Balaton, ternyata dia justru kuat, Cak. Artinya secara skill ini Martin bagus ya, teman-teman semuanya. Semuanya baru, zero data, hanya data dari yang kemarin, free practice dan juga kualifikasi dan sprint. Ternyata Martin semakin cepat dan akhirnya secara meyakinkan hari ini dia finish keempat di belakang Marco Bezzecchi. Ini luar biasa dan gap-nya, Cak, sekitar 11 detik dari Marc Marquez. Tentu ini luar biasa. Sekali lagi luar biasa. Sebab Marquez jarak dari Acosta itu sekitar 2,5 hingga 3 detik. Ya artinya kalau kita perhatikan memang Martin sangat dekat, very close. Bahkan, nah ini Cak yang menjadi juga penekanan IWB buat semuanya. Martin ini memiliki strategi berbeda dibandingkan dengan Bezzecchi. Teman-teman harus tahu bahwa pemilihan ban memang disarankan. Tim dari MotoGP bahkan juga dari Michelin-nya itu menyarankan pembalapnya, dengan suhu sekian aspalnya, dengan grip sekian, dengan grip yang levelnya seperti ini, kan disarankan terolah nih pembalap, gunakanlah tipe lunak, contohnya begitu ya, atau gunakanlah tipe medium. Semuanya adalah saran atau suggestion. Tapi keputusan terakhir tentu adalah pembalap. Sebab teman-teman, tidak semua pembalap kadang-kadang cocok Cak dengan yang disarankan oleh vendor ataupun supplier. Ini juga terjadi pada Martin Cak. Martin hari ini teman-teman, dia adalah pembalap yang menggunakan komposisi ban identik dengan Marquez. Jadi depannya medium, belakang juga medium. Sementara Marco Bezzecchi depan medium, bannya ya, belakang soft. Dan ternyata pilihan dari Martin ini yang identik dengan Marquez memberikan dampak yang positif pada saat paruh kedua race. Jadi memang semakin kencang. Dan bahkan ada satu putaran di mana dia setengah detik lebih kencang dibandingkan dengan Morbidelli sekalipun. Jadi itu adalah informasi ya yang paling update bagaimana race hari ini. Jadi congratulations buat Jorge Martin yang luar biasa, Martin yang mampu merangsek dan kita berharap di Barcelona di race selanjutnya dia bisa merangsek ke depan, dia bisa masuk podium supaya confidence-nya datang dan otomatis kalau sudah rasa confident itu datang maka
akan ada result yang juga positif. Nah, ini juga nggak terjadi pada Peko yang sepertinya butuh waktu bagi Peko untuk membangun kembali PD-nya, Cak. Sebab sama tahu sendiri ya, kita sudah bahas mengenai itu. Marquez sudah mengatakan bahwa problem dari Peko bukan motornya, tapi problemnya adalah rasa confidence. Jadi rasa PD-nya yang sekarang pada titik terendah dan itu membuat segalanya sulit. Dan itulah kenapa teman-teman ketika Martin nanti sudah maju, biasanya akan ada confidence yang semakin tinggi dan biasanya juga secara lap time-nya, secara output-nya, maka semuanya akan improve yang ke positif. Kira-kira demikian Kang Mas ya. Buat Martin, congratulations sekali lagi dan juga buat Luca Marini Kang Mas. Nah ini teman-teman, Honda juga happy sekali hari ini. Luca Marini kembali menunjukkan bahwa dia memang bagus di balaton. Luca Marini yang menggedor Morbidelli ya. Bahkan kita perhatikan bagaimana Luca yang sangat cepat pada saat masuk tikungan. Dan ingat Cak, maintain dari banyak ini bagus kalau kita lihat Luca Marini. Kita lihat bagaimana Morbidelli yang sudah suffering, struggling dengan ban belakang sudah drop, traksinya sudah low grip, Luca bisa mepet, nempel, dan pada akhirnya gara-gara dia attacking Morbidelli dan Morbidelli shortcut, maka Morbidelli harus turun satu posisi dari Luca Marini dan akhirnya Luca secara meyakinkan finish di posisi kelima di belakang Marco Bezzecchi. Jadi luar biasa. Dan jika sampai nanya, kenapa Cak WB kok Honda sudah bisa kencang banget ya di sini ya? Ya terlepas dari John Mir yang crash, tapi memang Luca luar biasa. Dan analisa sementara saat ini Cak, yang bisa kita share adalah, dan juga beberapa informasi data-data, Honda memang cocok di balaton sirkuit. Karena sirkuit ini tidak mengumbar power Cak. Jadi straightnya cukup pendek 600 meter dan titik breakingnya di 400 meter. Dan ini artinya tidak perlu top speed, tidak butuh power besar. Balaton ini adalah sebuah sirkuit yang flowing ya, banyak ngayun kiri kanan, ada chicane yang sangat sempit, dan itu dibutuhkan kekuatan sasis dan juga yang pasti kelincahan dari motor, termasuk juga ya dengan akselerasi yang bagus, flowing, nggak perlu mengandalkan 100% ban belakang. Tapi lebih kepada momentum, sambit kiri kanannya, dan itu berhasil membuat Honda kita lihat sangat kuat. Ya, unfortunately teman-teman semuanya, pasukan Yamaha berguguran, jatuh satu persatu. Dan hari ini pula kita lihat bagaimana Fabio yang suffering, struggling, dan dia hanya mampu finish posisi ke-10. Ini adalah sebuah raihan yang kurang, mengingat kita tahu bagaimana Yamaha sebelumnya cukup baik ya untuk time attacking-nya, tapi memang kelemahan Yamaha sekarang ini kalau kita lihat adalah konsistensi dan juga konsumsi dari bannya yang semakin boros dan tidak mampu di-saving untuk bannya, dan itu membuat kecepatan Yamaha semakin drop ketika sudah paruh kedua race. Itu yang kita lihat teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, Fabio Quartararo finish di posisi ke-10 belakang Peko. Ya lumayan lah Kang Mas ya. Tapi dari semua yang bisa kita lihat tadi, maka kesimpulan terakhir adalah Marc Marquez still king of the king. Marquez unbeatable. Marquez memenangkan 7 kali kemenangan berturut-turut. 7 winner in row, back to back. Dan ini adalah rekor yang dipecahkan oleh Marquez bersama dengan Ducati. Walaupun dengan Honda ya masih belum pecah ya Kang Mas ya. Karena Honda 10 kali kemenangan berturut-turut dengan Marquez. Tapi dengan Ducati baru 7 kali. Dan itu juga terbuka. Kalau seperti ini terus Cak, ya bisa aja terbuka ditekuk Cak histori dari Honda nih. Jadi Bibi yakin bahwa Ducati bakal senang banget. Ducati pasti makin memanjakan Marquez. Sebab pembalap ini yang menyelamatkan muka Ducati sekarang, Cak. Saya bayangin ya, kalau nggak ada Marquez, pasti juaranya adalah Agusta, dan kedua adalah Marco Bezzecchi, dan ketiga adalah Morbidelli. Artinya kalah, Cak. Ducati tidak lagi menguasai jika nggak ada Marquez ya. Oke, dan teman-teman, dari prediksi sebelumnya, IWB dalam video sebelumnya ya, arsip IWB, video IWB di masa lalu, IWB sudah terangkan kesampaian jika pada kondisi seperti ini terus, dan jika performa Alex Marquez dan juga Peko seperti itu terus, maka terbuka bisa saja nantinya juara dunia disegel di Misano. Tapi itu memang terlalu prematur, bisa aja sedikit meleset ke belakang. Tapi yang jelas jika seperti ini terus, maka terbuka sekali Marquez akan mengunci gelar juara dunia di Misano. Berdoalah Marc Marquez tidak mengunci di Misano, sebab kurang seru Cak, terlalu awal Kang Mas ya. Kita berharap ya di Jepang lah, atau di Mandalika, bener nggak Cak? Jadi itu Kang Mas ya, informasi dari Iwan Benaran tentang race di balaton dan fix Marquez King of the King. Marquez bukan lagi baby alien Kang Mas, tapi master aliens. Karena memang ini luar biasa, talenta yang tak bisa kita tampik
tak bisa kita bantah. Sama komen di bawah. Video saya kalau suka video ini, like, share, dan subscribe. Oh, jadi Kang Mas sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekalian.